Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Sitora TV, yang selalu membahas berita terbaru hari ini dan berita terupdate terpercaya. Oh ya, sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa like dan komen. Oke, langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Soal hadirkan menteri di sidang sengketa Pilpres, kubu Prabowo ancam minta nama Megawati. Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Otto Hasibuan keberatan dengan permintaan tim hukum Anies Muhaimin yang meminta Mahkamah Konstitusi, MK, membantu menghadirkan 4 menterinya Jokowi untuk memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Otto menilai, Majelis Hakim MK seharusnya tidak membantu penggugat untuk menghadirkan menteri dalam persidangan, sebab sidang sengketa merupakan persoalan antara dua pihak, sehingga upaya menghadirkan bukti atau saksi merupakan beban penggugat. Kalau ada sengketa dua pihak, maka berlaku asas yang sifatnya universal disebut ectori in cumbit probatio, artinya barang siapa yang mendalilkan sesuatu, maka dia buktikan dalilnya, dan barang siapa menyangkal sesuatu, dia harus buktikan penyangkalannya, kata Otto kepada wartawan usai sidang di gedung MK, Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024, malam. Otto menegaskan, penggugat atau pemohon dalam perkara sengketa harus membawa sendiri bukti atau saksi untuk membuktikan dalil-dalilnya. Pemohon seharusnya tidak meminta hakim menghadirkan saksi yang ia butuhkan. Menurutnya, apabila MK mengabulkan permintaan tersebut, maka kuasa hukum Prabowo Gibran juga bisa menyampaikan permintaan serupa, misalnya dengan meminta MK membantu menghadirkan atau memanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namanya perkara sengketa. Dia, kubu Anies Imin, minta menteri, kalau dia minta Megawati dipanggil, terus nggak habis-habiskan, kalau dia minta menteri, kami juga minta Ibu Megawati dipanggil, mau nggak, kan gitu masalahnya kan, ujar Otto. Otto menegaskan, seumpama MK hanya mengabulkan permintaan kubu Anies Imin, maka pihaknya bakal merasa hakim tidak berlaku adil. Lain cerita jika Majelis Hakim MK sendiri yang menghadirkan menteri atas dasar kebutuhan mereka sendiri. Kalau majelis merasa perlu untuk menguatkan putusannya, majelis memanggilnya, menteri, fine-fine aja kami. Demi keadilan, demi hukum, kami tidak keberatan, ujar Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia itu. Sebelumnya, tim hukum Anies Muhaimin meminta MK membantu pihaknya menghadirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sidang pemeriksaan pekan depan. Kubu Anies Muhaimin diketahui mendalilkan bahwa Presiden Jokowi menggunakan bansos untuk kepentingan pemenangan Prabowo Gibran. Pelaksanaan bansos berkaitan dengan bidang kerja 4 menteri yang diminta hadir dalam sidang itu. Kehadiran 4 menteri itu, guna didengar keterangannya dalam persidangan ini yang mulia, kata Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, THN Amin, Ari Yusuf Amir, dalam sidang MK, Kamis. Kubu Ganjar Mahfud mendukung usulan untuk menghadirkan 4 menteri tersebut. Ketua Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, setidaknya Mensos Risma dan Menkes Sri Mulyani perlu dihadirkan dalam persidangan. Paling tidak 2 kementerian ini yang kami anggap sangat penting, sangat vital. Kami mohon berkenan Majelis Hakim mengabulkan, kata Todung dalam kesempatan sama. Ketua MK Suhartoyo mengatakan, pihaknya akan membahas usulan tersebut dalam rapat permusyawaratan hakim. Dia menegaskan, MK harus berhati-hati dalam membantu memanggil menteri. Ketika mahkamah membantu memanggil, nanti ada irisan dengan keberpihakan, itu jadi harus hati-hati, kecuali memang mahkamah yang memerlukan atau ingin mendengar, ujar Suhartoyo. Kabar yang kedua, kata Sekjen Gerindra, gagas program makan siang gratis, Prabowo adalah the new Soekarno. Sekretaris Jenderal, Sekjen, DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut, Ketua Umumnya, Prabowo Subianto sebagai sosok seperti Presiden pertama Soekarno. Ia mengibaratkan Prabowo itu seperti sosok Soekarno yang baru di era sekarang. Menurut dia, dengan menggagas program makan siang gratis, menandakan presiden terpilih tersebut amat peduli dengan rakyatnya,
Itu sebabnya beberapa kali saya mengatakan bahwa Pak Prabowo seperti The New Soekarno. Beliau ingin betul-betul mewujudkan cita-cita proklamasi, yaitu menghilangkan kemiskinan di Indonesia dengan memberi makan siang 80 juta anak-anak pelajar kita bukan hal mudah, kata Muzani dalam keterangannya, Jumat, tanggal 29 Maret tahun 2024. 70 tahun lebih kita merdeka, masih banyak anak-anak yang belum minum susu tiap hari, tidak sarapan yang bergizi, sementara di sekolah mereka dibebani pelajaran yang berat, sambungnya. Dia mengatakan, kemenangan Prabowo sebagai presiden terpilih pada Pilpres 2024 bukan akhir dari perjuangan. Karena itu merupakan awal perjuangan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945, yakni menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kemenangan Prabowo sebagai presiden bukan akhir perjuangan kita. Ini justru menjadi awal perjuangan kita. Karena kita akan menggunakan kekuasaan mandat dari rakyat ini untuk sebaik-baiknya digunakan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, janji kemerdekaan, yakni menghilangkan kemiskinan di Indonesia, kata Muzani. Ia mengatakan, jalan terjal yang sudah dilalui oleh Prabowo selama tidak mudah, sehingga kemenangan saat ini merupakan buah manis untuk seluruh pendukungnya yang loyal, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, bahwa apa yang dilakukan Pak Prabowo itu semua tidak mudah. Perasaan dan ego harus dikesampingkan. Ini adalah cara Pak Prabowo untuk menjaga persatuan dan kebersamaan kita sebagai suatu bangsa. Banggalah kita memiliki Prabowo Subianto, ujarnya. Muzani menambahkan, sikap politik Prabowo yang mendatangi para pimpinan partai politik yang tidak mendukungnya di Pilpres kemarin adalah sikap yang sangat negarawan. Sikap merangkul elit politik nasional yang berbeda pilihan politik bukan hal yang mudah dilakukan. Banggalah bahwa presiden yang kita pilih, yang kita perjuangkan sejak dulu adalah benar-benar negarawan sejati. Beliau tidak hanya janji-janji kata-kata, tapi beliau wujudkan satu-satu. Ini adalah tujuan dari partai ini didirikan. Kita ingin jadikan Indonesia jauh lebih baik, mewujudkan kemakmuran menjadi kenyataan, dan keadilan untuk memeratakan kesejahteraan rakyat, ujar Ahmad Muzani. Kalau Prabowo lepas dari bayang-bayang Jokowi, PDIP mungkin mau diajak gabung kabinet. Peluang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, bergabung dengan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto masih cukup terbuka lebar. Dengan catatan, Ketua Umum Partai Gerindra itu bersikap independen alias lepas dari intervensi Joko Widodo, Jokowi. Demikian analisis founder Lembaga Survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia, Kedai Kopi, Henry Satrio atau Hensat, kepada kantor berita politik RMOL, Jumat, 29/3. Ada faktor Jokowi yang menghambat PDIP bergabung dengan Prabowo. Kalau Prabowo bisa membuktikan bahwa dia independen kepada Ibu Mega, sangat mungkin PDIP bergabung dengan Prabowo, jelas Hensat.